sanak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Wulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hampir setahun usai bencana, korban Galodo di Agam baru direlokasi. Sidang kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS, hakim periksa sejumlah saksi. Rutan kelas 2B Lubuk Sikaping beri keterampilan budidaya ikan dan berkebun kacang kepada warga binaan. Usai bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi yang terjadi tanggal 11 Mei 2024 lalu, warga yang menjadi korban Galodo dan bersedia direlokasi karena tempat tinggalnya berada di dalam zona merah, mulai dipindahkan ke tempat tinggal yang baru pada Rabu siang. Sebanyak 48 kepala keluarga dari Kecamatan Ampe Angke dan Canduang mulai direlokasi menggunakan bus pariwisata. Mereka dilepas secara resmi oleh Camat Ampe Angke di lapangan Batu Tabah. Camat Ampe Angke menerangkan bahwa relokasi dilakukan secara bertahap. Saat ini yang direlokasi 39 kepala keluarga dari Kecamatan Canduang dan 9 kepala keluarga dari Kecamatan Ampe Angke. Salah seorang korban banjir lahar dingin merasa terbantu dengan adanya upaya pemerintah merelokasi mereka ke permukiman yang baru, yang jauh dari ancaman bencana Galodo. Jadi rumah tuh nggak bisa di tempat tidur, nggak nanti di bawah tulang mulai laki. Rumah kayu. Rumah yang sekarang udah lihat kondisinya. Gimana pendapatnya? Cukup bagus. Pindah berapa orang? 4 anak 2, kami suami istri. Pemerintah Kabupaten Agam telah melakukan beberapa kali sosialisasi tentang relokasi ini kepada warga yang terdampak bencana banjir lahar dingin. Mereka dipindahkan ke rumah khusus hunian tetap atau Huntap yang berada di daerah Talago, Lubuk Basung. Huntap ini berjarak lebih dari 50 km dari kampung halaman korban bencana. Di arah ke Simpang. Teknis ini kan mereka berangkat dengan barangnya, jadi ada truk yang menjemput barang ke lokasi atau ke rumahnya masing-masing ya, dan langsung diantar ke tempat penempatan yang baru di lokasi. Ya, ada 48 itu 9 dari Kecamatan Ampe Angke, 8 dari Nagari Batu Tabah, 1 dari Nagari Balipura, 39 dari Kecamatan Canduang, yaitu semuanya dari Nagari Bukit Tabah. Jadi totalnya berapa, Pak? 48. Pemkab setempat tidak hanya telah selesai membangun 80 Huntap, namun juga akan memberikan berbagai bantuan dan pelatihan agar warga yang terdampak bencana segera bangkit dan menjalani kehidupan dengan baik. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Sebuah pondok pesantren di Nagari Kotosani, Kecamatan 10 Koto Singkara, Kabupaten Solo, berhasil menemukan teknologi hemat gas dengan menggunakan bahan baku organik. Alat untuk menghemat penggunaan gas LPG ini mereka namakan Gas Saver. Penemuan teknologi ini diperagakan saat acara pertemuan ulama tarekat se-ASEAN di pondok pesantren itu pada Selasa siang. Pihak pesantren mengaku dengan peralatan yang mereka ciptakan, pemakaian gas LPG menjadi hemat. Jika dalam sehari mereka menghabiskan 2 tabung gas 3 kg untuk memasak, maka dengan menggunakan alat hasil ciptaannya, hanya 1 tabung gas 3 kg saja yang mereka habiskan dalam sehari. Cara kerja gas saver itu adalah gas dari tabung dialirkan ke gas saver.
Setelah itu baru dialirkan ke tungku pembakaran. Menurut Isarabani yang menemukan alat itu, pihaknya hanya memperpanjang aliran mata rantai hidrokarbon yang terkandung dalam gas LPG. Tabung gas saver itu sendiri berisikan bahan-bahan organik. Jadi ketika hidrokarbon ini mengalir, melewati dan masuk ke dalam tabung gas saver, maka akan terjadi suatu reaksi dan itu menghasilkan mata rantai yang lebih panjang. Jadi masa hidup daripada gas tadi yang seharusnya 1 hari itu 2 tabung. Jadi cukup kalau menggunakan gas saver ini, Bapak Ibu bisa cukup menggunakan 1 tabung gas LPG. Karya ini telah ditelitinya selama 5 tahun dan hasilnya juga telah digunakan di lingkungan pesantren dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, pada pedagang di sekitar pondok pesantren juga telah memanfaatkan gas saver. Pengelola pondok pesantren telah mengajukan pendaftaran hak kekayaan intelektual ke kementerian terkait. Karya yang dihasilkan oleh pondok pesantren ini belum diperjualbelikan dan pemakaiannya masih sebatas lingkungan komunitas atau jemaah. Pihaknya baru menjual secara komersil jika mereka telah memperoleh hak paten dari Kementerian Hukum. Alfi melaporkan dari Kabupaten Solo. Ini yang kesimpan tuh. Oh, bukan dari tabung gas. Enggak. Sejak awal Januari lalu, Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan PDAM Padang mematok tarif angkutan sampah hampir Rp25.000 per kepala keluarga. Kebijakan itu membuat masyarakat merasa terbebani. Sebab sebelumnya tarif sampah bersifat sukarela yang nilainya di bawah tarif saat ini. Di beberapa kawasan di Padang, selain masyarakat diwajibkan membayar retribusi sampah melalui tagihan PDAM, mereka juga masih terbebani dengan pungutan liar yang sifatnya sukarela untuk pemungut sampah. Menanggapi tingginya uang retribusi sampah yang banyak dikeluhkan masyarakat, Yose Rizal, anggota Komisi 2 DPRD Padang, menyatakan bahwa program itu dinilainya bagus. Namun jika memang ada keberatan dari masyarakat, maka pihaknya akan mengundang Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang untuk menanyakan hal itu. Jadi ini suatu hal yang positif karena mendatangkan PAD dan tidak menggerus biaya pemungutan sampah. Jumlah pelanggan itu lebih kurang 60.000. Ya kita lihat dulu, mungkin di kuartal atau di semester ini kita akan lakukan hearing dengan DLH untuk menanyakan termasuk dengan DPKAD. Pemerintah Kota Padang melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah memastikan bahwa seluruh rumah tangga di kota ini mendapatkan layanan pengambilan sampah langsung ke rumah masing-masing mulai 1 Januari 2025. Perda itu juga mengatur bahwa pemungut sampah tidak lagi dibayar oleh warga secara langsung, melainkan digaji sesuai upah minimum provinsi yang dibayarkan dari retribusi air PDAM. DPRD Padang yang baru akan melakukan dengar pendapat dengan Dinas Lingkungan Hidup merupakan sikap yang lamban. Pasalnya, hal ini telah dikeluhkan warga sejak 4 bulan lalu. Robi Ham melaporkan dari Padang. Demi menyalurkan hobi berburu babi, para penggemar di pesisir selatan ternyata rela mengeluarkan uang hingga jutaan rupiah untuk membeli anjing yang berkualitas. Memiliki anjing pemburu bagi para penggemar hobi ini bukan sekadar hewan peliharaan biasa, melainkan juga kebanggaan terhadap anjingnya. Harga seekor anjing buruan yang telah terlatih dan berpengalaman bisa mencapai puluhan juta rupiah, tergantung pada jenis ras dan prestasinya dalam perburuan. Selain biaya pembelian yang fantastis, para pemilik juga harus merogoh kocek cukup dalam
untuk memenuhi kebutuhan makan anjing setiap harinya. Pakan berkualitas tinggi dan suplemen untuk menjaga kebugaran anjing menjadi keharusan. Belum lagi biaya perawatan kesehatan, vaksinasi, dan kebutuhan lainnya. Hal ini disampaikan oleh Wahyu, salah seorang penggemar buru babi yang berasal dari air haji dan memiliki 7 ekor anjing pemburu. Dengan harga 1 ekornya mencapai 7 hingga 8 juta rupiah. Tak hanya itu, biaya perawatan harian anjingnya juga tidak sedikit, mencapai sekitar Rp100.000 per hari untuk makan dan perawatan lainnya. Meskipun membutuhkan pengeluaran yang tidak sedikit, para penggemar hobi berburu babi ini menganggap bahwa kepuasan dan tantangan yang didapatkan sebanding dengan dana yang mereka keluarkan. Ada 7 bang, 7 ekor. Ya 7 ekor, semua tuh. Tergantung bang, tergantung kerjanya. Kadang ada 10, 8, 7. Kalau yang punya saya palingan 8 juta ya, yang paling mahalnya. Kadang sehari habis 100 lah bang, sama daging, ikan. Sekitar 100.000 per hari ya bang? 100.000 per hari. Kebersamaan dengan anjing buruan di alam bebas, serta adrenalin yang terpacu saat melakukan perburuan, menjadi daya tarik utama bagi mereka yang hobi olahraga yang cukup populer di kalangan masyarakat pesisir selatan ini. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.